Halo My Rebahaners, thanks atas supportnya yang selama ini always memberikan saya support agar serta-merta selalu semangat dalam mengisi khazanah rangkuman perspoileran Indonesia. Kali ini kita akan melanjutkan rangkuman Lost, yaitu episode ke-7. Setelah sebelumnya, Jack dan Said memutuskan berinisiatif membagi dua tempat, yaitu di pinggir pantai dan di goa. Hal itu bertujuan agar memungkinkan mereka sewaktu-waktu tim penyelamat datang dan melihat mereka yang berada di pantai untuk kemudian memanggil warga goa. Dan begitupun warga goa yang sekarang tidak lagi kehausan. Karena di dalam goa terdapat mata air yang terus mengalir. Ya udah, seperti biasa dan tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja ke rangkuman filmnya. Episode ke-7 dibuka dengan memperlihatkan Charlie yang tengah bermain gitar hero dengan mata yang berkicep-kicep efek tidak mengkonsumsi narkoba. Hal itu mengingatkan ia terhadap masa lalunya yang suram dan pernah mengehe-ehekan beberapa gadis. Tanpa berpikir panjang, Charlie pun langsung masuk ke dalam gereja untuk meminta maaf. Namun di dalam terdapat sosok kakaknya Liam yang tengah santuy, dan di situ si Liam memberitahu kabar baik, sebuah kontrak rekaman yang memungkinkan Charlie nantinya menjadi dewa rock. Dengan senang hati, Charlie dan kakaknya Liam menghadiri acara tersebut berkat sebuah lagu yang diciptakan oleh Charlie, yaitu You All Everybody. Anjay. Tempo ngeband barusan membuat Charlie kesal karena yang seharusnya jadi vokalis dan dipuji-puji oleh banyak orang adalah dirinya Charlie, dan si Liam sebelumnya hanyalah joget-joget nggak jelas. Tentu hal itu membuat Liam kini jadi semakin terkenal dan didekati oleh banyak kewes-kewes seksi nan ya. Pasca beberapa tahun selepas perdebatannya dengan sang kakak, Charlie pun mengunjungi kakaknya Liam yang kini sudah jadi orang sebenar-benarnya orang dan sudah mempunyai seorang anak serta berhenti melakukan maksiat termasuk narkoba. Melihat Charlie dengan kondisi seperti itu, sebagai sang kakak, ia kecewa dengan Charlie yang masih mengkonsumsi narkoba. Kita kembalikan pada Charlie yang masih bermain gitar. Sesaat setelah itu, datang si John yang ingin mengajak Charlie jalan-jalan sekaligus mencari udara segar di pulau. Karena ia telat menghampiri si John, di tengah perjalanan, ia pun kehilangan jejak si John dan mulai panik. Nice work, Charlie. Yang ternyata itu adalah sebuah trap atau jebakan yang dibuat oleh si John untuk menangkap si babi. Nice John, mantap. Saat Jack tengah meratapi foto Kate sewaktu di tahanan, ia terciduk oleh Kate sendiri. Jack yang tengah beberes untuk berpindah ke goa, heran dengan Kate yang lebih memilih untuk stay di pinggir pantai dan tidak ikut dengan Jack. Hingga tak lama datang Sawyer yang ingin mengklaim tempat ini. Di sini kita akan lebih banyak memahami tentang bagaimana cara perkomunikasian melalui 3 sinyal antena yang terbentuk melalui segitiga. Dengan begitu mereka dapat menemukan sumber sinyal dari si wanita Perancis itu atau mentriangulasi melalui antena yang ia rancang tersebut. Berhubung letak antar antenanya lumayan jauh, Said menyarankan untuk menggunakan roket sebagai pertanda. Sebagai titik penentu dapat atau tidaknya sinyal ada di Said nanti. Charlie yang melihat Hurley dan Jack tengah membawa sesuatu, ia pun mengajukan diri untuk membantu Jack dan Hurley. Alih-alih bukannya membantu, Charlie malah menjatuhkan tas dengan di dalamnya terdapat obat-obatan. Ketika Jack dan Hurley sudah pergi, dengan diam-diam Charlie ingin mengambil obat-obatan tersebut dan untungnya Jack pun kembali karena Jack
merupakan seorang yang berprofesi sebagai dokter dulunya. Tentu, ia mengetahui akan yang dihadapi Charlie saat ini. Setelah selesai beberes, Hurley menghampiri Charlie yang disuruh oleh Jack untuk kemudian memindahkan gitarnya ke tempat lain. Tentu hal itu membuat Charlie sangatlah marah dan ia pun mengomeli si Jack yang tengah berbenah hingga tiba-tiba Oh no. kejadian itu hanyalah Charlie yang dapat keluar dari reruntuhan tersebut, sedangkan Jack masih berada di dalam reruntuhan. Tanpa berpikir panjang, Hurley langsung menyuruh Charlie untuk meminta bantuan pada warga pantai, terutama si Cat. Sesampainya di sana, Charlie langsung meminta bantuan pada warga pantai dan memberitahukan Jack tertimbun reruntuhan. Mendengar itu, Bun langsung meminta izin pada adiknya Shannon untuk membantu Jack serta mengamanahkannya untuk stay menunggu giliran menghidupkan roket setelah Said pasang antena dan si wanita Prancis. Namun begitu, Charlie tidak dapat menemui sosok Cat di sana karena Cat saat ini tengah bersama dengan si Said. Scene kemudian berganti pada Cat dan Said yang tengah berjalan untuk mentriangulasi sinyal si wanita Prancis dengan bentuk segitiga. Yang saat ini Cat masih belum menunjukkan perspektif panik karena tidak tahu menahu pasal Jack yang tertimbun reruntuhan di goa. Scene kembali pada warga goa yang tengah berusaha mengeluarkan bongkahan batu. Kemudian, Dawson mengajukan diri sebagai pawang sebelum memindahkan bongkahan batu tersebut. Dengan kepintaran pengalamannya, Tempo pernah kerja 8 tahun di konstruksi bangunan. Dawson mulai mengamati titik di mana warga pantai dan warga goa akan mengangkat reruntuhan berupa batu tersebut. Kini, warga goa beserta warga pantai beramai-ramai pun mulai menggali reruntuhan itu. Hingga tak lama setelahnya, akhirnya Dawson mendapati jalan berupa akses untuk masuk ke dalam lubang. Lalu, mereka semua mendengar suara Jack dari dalam. Namun mirisnya, di dalam situ Jack tidak bisa berbuat apa-apa karena kakinya tertimpa oleh reruntuhan dan juga Jack mengalami susah bernapas karena oksigen di dalam tidaklah stabil seperti di luar. Dengan sangat lesuh plus muka yang cemong, ia mengabarkan pada si John yang tengah menguliti si babi tentang kecelakaan di gua yang dialami oleh Jack. Namun John sudah tahu tujuan Charlie ke situ bukanlah untuk itu, melainkan ingin sebuah narkobanya yang dipegang oleh John kembali. Dengan smartnya, John menunjukkan kepompong ngengat kepada Charlie, kemudian menjelaskan pentingnya bagi kelangsungan hidup ngengat dan mengisyaratkan kemiripannya dengan perjuangan Charlie melawan kecanduan narkobanya itu. Tentu, hal itu membuat Charlie berpikir karena dirinya telah dibandingkan oleh seekor ngengat yang berusaha keluar dari kepompong. Dan John memberikan sebuah kesempatan jikalau Charlie meminta sekali lagi, ia akan mengembalikan narkobanya tersebut dan memikir baik-baik. Scene kemudian berpindah pada Cat dan Said yang tak lama setelahnya Sawyer pun datang yang ingin mengatakan permasalahannya yang kini sedang ditangani Jack. Karena Sawyer tukang berbohong, Cat dan Said menunjukkan perspektif yang biasa aja yang akhirnya juga membuat Sawyer enggan untuk mengatakannya pada Cat. Hingga tiba di suatu tempat, Said menentukan titik di mana antenanya akan dipasang dan ia menyuruh Sawyer memanjat ke pohon. Namun kebaikannya itu tidak dipercayai oleh Said dan Cat. Kemudian Said pun langsung bergegas ke titik selanjutnya seorang diri. Di sisi goa sendiri masih dengan hal yang sama. Mereka terus berusaha untuk memikirkan jalan keluar, mengingat lubangnya sangatlah kecil. Itu membuat Charlie mengajukan diri untuk masuk ke dalam lubang. Setelah antenanya berhasil terpasang, Sawyer mengatakan Jack tidak akan lama lagi hidup di dunia. Ia juga mengatakan Jack saat ini tengah terkubur. Mengetahui itu, ia pun langsung bergegas on the way ke goa. Sebelum menyelamatkan Jack melalui lubang kecil itu, terlebih dahulu Charlie disemangati oleh teman-temannya.
Hingga akhirnya Charlie pun berhasil sampai di dalam. Hal itu membuat Jack salut terhadapnya. Sesaat setelah itu, Kate pun datang, kemudian menanyakan di mana Jack saat ini. Mendengar itu, semua dari mereka hanyalah terdiam dan tidak ada yang menjawab satupun. Karena Kate sangatlah sayang terhadap sosok Jack. Kate beserta yang lainnya kembali berusaha untuk menyelamatkan Jack dan Charlie. Di dalam, Charlie pun berusaha untuk mengangkat sebuah batu besar tersebut. Hingga akhirnya ia pun berhasil mengangkat batu tersebut. Karena bahunya Jack terkilir atau keseleo, Charlie pun disuruh oleh Jack untuk membantunya. I don't know if I don't. You can do this, Charlie. Okay. Now when I tell you to, pull it now. Setelah itu, Jack pun menanyakan pasal narkoba yang Charlie konsumsi dan Jack bisa membantu Charlie untuk melupakan candu akan narkobanya itu. Namun, Charlie menganggap dirinya sendiri adalah seorang sampah. Hal itu juga dikekang oleh Jack serta Jack tidak akan melupakan Charlie telah membantu dirinya. Hingga tiba-tiba Charlie melihat sesuatu yang ternyata adalah seekor ngengat. Tanpa berpikir panjang, Charlie pun langsung mengikuti arah si ngengat terbang itu. Setelah lama menggali, ia pun akhirnya dapat melihat cahaya dari luar. Masih dengan perjuangan yang sama, Kate beserta rombongan masih mencoba berusaha untuk menyelamatkan dua orang yang terjebak di dalam reruntuhan batu itu. Yang untungnya saja, Jack dan Charlie berhasil selamat berkat si ngengat yang mengarahkannya ke lubang tadi. Semua pun sangat senang akan hal itu, termasuk saya sebagai rangkum film dan mungkin penonton yang juga menonton episode Lost kali ini. Karena jam sudah menunjukkan pukul 5, Said pun langsung memberi pertanda. Alright everyone, now it's your turn. One more. Come on, Kate. Come on, Kate. Come on. Tanpa berpikir panjang, Said pun langsung mengecek transceivernya itu. Hingga akhirnya ia pun berhasil mendapati sinyal yang full. Namun tiba-tiba saja ia dipukul dari belakang hingga pingsan. Scene akan berfokus di goa setelah beberapa hari tidak mengkonsumsi narkoba. Efek yang dirasakan oleh Charlie sekarang hanyalah rasa sakit yang menimpanya dengan muka yang memucat dan menggigil. Namun kedepannya akan ia rasakan kebaikan itu sendiri. Kemudian Charlie langsung menemui John dan meminta kembali narkobanya itu. Mendengar itu, John pun langsung memberi narkobanya tersebut. Dan Charlie sudah memutuskan untuk tidak lagi mengkonsumsi narkoba itu. Mantap. Hal itu pun membuat John bangga pada sosok Charlie. Meski Charlie harus melewati ini dengan rasa sakit yang dideritanya. Ketika Jack tengah merenung akan nasibnya, ia pun dikejutkan oleh kedatangannya Kate dan itu membuat mood Jack yang tadinya bad mood menjadi good mood. Yang sudah bisa disimpulkan dengan bucin atau perbucinan serta siapa saja yang mengalami akan hal itu yang bucin tadi ya, dapat mengoptimalkan produktivitas dalam diri setiap orang yang mengalami siklus perbucinan itu sendiri. Kalau putus mah udah beda ya ceritanya. Dan episode ke-7 pun berakhir di sini. Episode ke-8 dibuka dengan memperlihatkan Kate yang tengah membawa sebuah pisang. Namun dari kejauhan ia melihat pakaian milik seseorang dan sebuah buku tebal yang ternyata itu adalah milik si Sawyer yang tengah berenang. Karena kedinginan pasca berenang barusan, Sawyer ingin sebuah kehangatan. Mendengar itu, Kate pun langsung meninggalkan TKP. Namun ketika Sawyer sedang berada di hutan, ia mendengar sesuatu berupa gerakan dari tempat persembunyian barangnya itu. Tanpa berpikir panjang, ia pun langsung bergegas mendatangi TKP. Benar saja, di sana sudah terdapat sosok Boone. Tempo kejadian di episode 7, yang pada saat itu ia dipukul hingga pingsan.
Di sini, Said pun menjelaskan pada rekannya Jack, dan yang lebih parahnya, semua perlengkapan yang Said susah payah rancang dihancurkan. Hal itu menuntut ambisi dari diri Said untuk menyelidiki siapa pelaku dalang dari semua ini. Sesaat setelah itu, Shannon pun datang membawa kakaknya Bun yang sudah babak belur, yang sudah pasti tadi ia dihajar habis-habisan oleh si Sawyer. Yang untungnya saja di pulau ini terdapat sosok dokter yaitu si Jack yang tidak egois dan saling tolong menolong. Kemudian Bun pun menjelaskan akan kejadian tadi serta mengapa Bun menyelidiki barang milik si Sawyer sebelum terjadi tragedi ini. Bun melihat buku miliknya berada di tangan Sawyer. Oleh sebab itu, Bun menyimpulkan inhaler milik Shannon kini tengah berada di tangan Sawyer, yang mana adiknya Bun yaitu si Shannon sejak kecil sudah mempunyai penyakit asma. Mendengar itu, Jack pun langsung mendatangi olah TKP dan menanyakan pada Sawyer pasal inhaler milik Shannon. Sawyer sendiri malahan menuduh Bun telah mencuri barang miliknya. Karena sudah sangat kesal, Jack menyuruh Sawyer untuk bangun dari duduknya. Namun saat ingin baku hantam, mereka malahan kedatangan sosok si Cat. Tanpa berpikir panjang, Jack pun langsung bergegas meninggalkan TKP. Lalu Cat pun mengejar sosok si Jack dan menyarankan untuk tidak asal main baku hantam saja, serta permasalahan ini diurus oleh si Cat. Cat pun langsung mendatangi si Sawyer dan ingin apa Sawyer sebenarnya dengan inhaler tersebut. Sebelum memberitahu letak inhalernya di mana, Sawyer ingin terlebih dahulu permen kiss dari si Cat dan ia meminta untuk dilayankannya sekarang. Karena si Cat membahas tentang kepribadian si Sawyer lebih dalam dan padahal Cat tidak tahu menahu akan hal itu. Hal itu pun membuat Sawyer sangat kesal. Pasca obrolan yang lumayan panjang dan juga Sawyer sendiri memperkaos orang demi mendapati sebuah nafsu karena sudah tidak ingin permen kiss lagi. Sawyer pun langsung meninggalkan TKP. Mamam tuh nggak dikasih permen kiss. Scene kemudian berganti pada si manis Claire mantan saya yang tengah santai dengan perut hamilnya yang sudah semakin membuncit. Sesaat setelah itu Charlie pun datang memberi minuman pada Claire. Yang mana di situ si manis Claire tengah berjemur di pinggir pantai dan ia masih optimis untuk menanti-nantikan tim penyelamat akan datang dan si manis Claire belum berniatan sama sekali untuk stay tinggal di goa. Kemudian Said mendatangi John yang tengah meruncingkan kayu dengan pisaunya. Di situ Said menanyakan pada John siapa dalang dari semua ini. Dan John menduga 90% itu adalah perbuatan si Sawyer, musuh bebuyutannya si Said sendiri. Meski hal itu tidak memungkinkan karena pada saat itu semua roket berhasil diluncurkan dan jaraknya juga terbilang cukuplah jauh dari si Said. Namun John sangatlah smart atau pintar akan hal itu dan sedikit berspekulasi. Kemudian John pun memberi Said sebuah pisau untuk berjaga-jaga dan diterima sendiri oleh si Said. Pasca tidak menggunakan inhaler, asma yang diderita oleh adiknya Bun kini sangatlah semakin memburuk. Sesaat setelah itu Sawyer pun datang. Mengetahui hal itu, Jack langsung menanyakannya pada Sawyer masih tentang inhalernya itu. Inhalers. Somewhere in a while. Didn't think you had it in you. That all you got? Yang mungkin saja ke depannya, pasca di Bogem ini, Sawyer akan balas dendam terhadap sosok Jack. Di sisi pantai, aduh si manis Claire lagi. Pasca tidak menemani Claire sehari saja, itu membuat Charlie kangen akan canda tawanya Claire. Yang kebetulan juga Claire adalah seorang janda pulau. Ya, ntar kita pasti akan membahas masa lalunya Claire. Ya mungkin di episode selanjutnya ya. Karena Claire sangatlah suka dengan mentega kacang, Charlie membuat suatu perjanjian dengan si manis Claire. Jikalau Charlie nantinya mendapati mentega kacang tersebut, Claire disuruh ikut dan stay tinggal di dalam goa. Di dalam goa sendiri, permasalahan yang kini dihadapi adalah Shannon yang asmanya kini sangatlah semakin memburuk dari yang tadi.
Melihat hal itu, warga goa dan warga pinggir pantai hanya bisa terdiam serta tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Jack menyuruh Shannon agar tidak gelisah baik secara fisik maupun pikiran. Untuk kemudian, nasihat si dokter dapat membuat asma Shannon sedikit mereda dari sebelumnya. Lalu Jack menyuruh Boone agar membuat Shannon selalu merasa tenang. Melihat kepergiannya Jack, Said pun langsung bergegas menghampirinya. Tujuannya itu untuk bekerja sama dengan si dokter. Pasal Sawyer yang secara pribadi selalu menanamkan keegoisan dalam dirinya. Dan kebetulan saja Jack dan Said adalah musuh bebuyutannya si Sawyer sendiri. Di sisi lain, Charlie meminta sebuah mentega kacang terhadap Hurley. Karena Hurley disuruh introspeksi diri oleh si Charlie. Tentu hal itu membuat Hurley sangatlah marah. Karena Hurley dianggap menyembunyikan banyak makanan yang padahal mah Hurley sudah mengalami proses pengurusan badan selama berada di pulau ini. Merasa bersalah, Charlie pun langsung meminta maaf padanya. Good morning. Di situ, Sawyer diikat oleh Jack dan Said, serta merta diinterogasikan pasal inhalernya itu. Jack yang sebenarnya tidak tega untuk melakukan penyiksaan, dengan terpaksa ia menyerahkan semua penyiksaan ini kepada si Said, yang mana hal itu tidak membuat Sawyer ciut sedikit pun. I think you've never actually tortured anybody in your life. Unfortunately for us both. When the shoots are inserted underneath the fingernails. Kicked your ass in the golf. Said! No. Don't stop now. Karena tantangannya kali ini adalah mata, Sawyer pun akhirnya surrender. Dan hanya ingin memberitahukan itu semua hanyalah pada si Cat. Kemudian Cat pun datang, lalu menanyakan di mana letak inhalernya tersebut. Sebelum itu, Sawyer sama halnya sebelum ini, yaitu ingin meminta sebuah permen kiss dari Cat. Dengan berat hati, hal itu dipersetujui oleh si Cat. Karena takut dosa, terpaksa Sin harus mengalami yang namanya black screen. Namun setelah diberi permen kiss, Sawyer mengakui dirinya tidak mencuri inhaler itu. Cat pun langsung membogem si Sawyer dan pergi tanpa meminta maaf. Karena kesal dengan Sawyer, Said dengan gegabahnya langsung menghampiri si Sawyer. Namun si Sawyer menyambutnya dengan sigap dan terjadilah baku hantam yang berhasil dimenangkan oleh si Said. Mengetahui itu, Said pun langsung bergegas mengambil barang milik si Jack. Boone, don't leave me alone, okay? Yang untungnya saja, nyawa Sawyer masih dapat tertolong. Di situ, Cat sedikit berspekulasi, entah spekulasi itu benar atau tidaknya. Tapi yang pasti, Sawyer ingin dirinya dibenci oleh halayak ramai. Kemudian, Cat langsung diusir oleh Sawyer dari TKP. Sementara itu, Sunhwa berhasil meredakan penyakit asma yang diderita oleh Shannon. Sesaat setelah itu, Jack bersama Boone pun datang dan Jack langsung menganalisa ramuan tersebut yang ternyata itu adalah tanaman eukaliptus. Tentu itu membuat kakaknya Boone dapat lebih tenang dari sebelumnya. Di sisi pantai sendiri, si manis Claire dikejutkan dengan Charlie yang tengah mengemasi pakaian miliknya. Dengan tersenang-senang, Claire mendapati tentang mentega kacangnya itu. Dengan senang hati, Charlie langsung mengambil menteganya itu dari tas karena menteganya sangatlah dikit dan sulit dijangkau. Charlie pun harus mengambilnya dengan sebuah jari dan langsung mengenyotnya. It's okay.
Said. Di akhir scene episode ke-8 ini, Said meminta izin pada Kate untuk pergi dan menelusuri hutan ini karena ia sudah berjanji sebelumnya tidak akan berbuat seperti itu lagi atau menyakiti siapapun. Sebagai balasannya, Said akan menelusuri hutan ini di tepian pantai ini juga. Namun hal itu sempat dikekang oleh Kate. Dan episode ke-8 pun berakhir di sini. Episode 9 dibuka dengan memperlihatkan Said setelah 2 hari lepas kepergiannya dari pinggir pantai, tempat Said tinggal. Foto tersebut mengingatkan Said terhadap masa lalunya, sewaktu berprofesi sebagai pengabdi negara dengan tugas membabat setiap siapa saja yang tidak jujur, sewaktu diinterogasi oleh si Said. Setelah sukses menginterogasi si pria tadi, Said kembali ditugaskan menjadi divisi intelijen oleh atasannya. I'll enjoy it while it lasts. I'm willing to make that sacrifice. Good. Kemudian Said disuruh menangani kasus si wanita yang ada di foto tadi, yang merupakan komplotan kelompok pemberontak Kurdi dan Syiah. Di situ si wanita bernama Nadia. Namun dalam bertugas, si Said malahan curhat dengan si Nadia karena Nadia diperkirakan sebagai pengkhianat negaranya sendiri. Ia disuruh jujur oleh si Said. Lalu, si Nadia malah memperlihatkan siksaan-siksaan yang dilakukan oleh pengawal negara yang merupakan teman si Said. Melihat hal itu, Said pun minta maaf padanya. Setelah beberapa hari Nadia berada di situ, serta si Said sendirilah yang mengurusnya dan selalu care terhadapnya. Entah si Nadia dalam kasus pengeboman ini hanyalah dipitnah atau emang fakta, sehingga ia selalu terus-menerus disiksa oleh teman-temannya si Said. Karena atasannya si Said sudah memberi waktu lama tanpa membuahkan hasil dalam berinterogasi dengan si Nadia, Said disuruh mengeksekusi mati si Nadia detik itu juga. What did you bring me today? Are you going to hurt me, Said? Put it on. Dengan berat hati dibantu dengan anak buahnya, Said pun mematuhi perintah dari atasannya itu. Karena tidak kuat melihat si wanita akan dieksekusi, Said langsung menyuruh si Nadia untuk kabur dari situ. Namun Nadia sendiri malahan menolak saran dari Said untuk pergi meninggalkan TKP. Tak lama setelah itu, Said pun terciduk oleh atasannya. Tanpa berpikir panjang, Said pun langsung menembak si atasannya tersebut untuk kemudian Said kembali menembak dirinya sendiri, namun tepat di kakinya. Dengan berat hati, Nadia pun langsung meninggalkan TKP. Scene kembali pada Said yang kini tengah berada di pinggir pantai. Namun dari kejauhan ia melihat sebuah tali yang sudah tertutupi oleh pasir. Lalu Said pun langsung menghampirinya, dan benar saja itu adalah sebuah tali yang bisa diperkirakan milik si wanita Perancis. Masa iya? Dengan gagah berani, Said pun mencoba memberanikan diri untuk menemukan ujung tali tersebut. Singkat waktu, malam pun tiba dan si Said masih tetap menggantung serta tengah mencoba mengamati keadaan sekitar yang sangat sunyi dan mengerikan. Namun tak lama, tali tersebut dipotong oleh salah seorang dengan menggunakan pisau. Serta kita tidak diperlihatkan muka si orang itu. Sesaat setelah itu, si Said pun pingsan. Dengan mata berkicap-kicap serta pandangan yang remang-remang pasca jatuh tempo tadi barusan. Di situ Said dipertanyakan oleh si orang yang membawanya ke situ, yaitu di mana Alex. Karena si Said tidak tahu menahu siapa dan di mana Alex berada, ia pun langsung dibabat dengan cara disetrum. Mamam tuh. I don't know what you're talking about. Where is Alex?
please listen. Where is Alex? Where is Alex? Di malam itu, Jack tengah menangani salah seorang pasien yang mengalami gatal-gatal dengan ruam yang masih biasa dan terjadi karena stres yang berkepanjangan. Hurley yang mendengar penyakit yang didiagnosa oleh si dokter Jack tadi yang nantinya akan membuat happy ending di episode 9 ini. Lanjut. Di malam itu juga, para warga termasuk adanya si John di situ yang terbilang cukup smart atau pandai. Karena para warga, baik itu warga gua maupun warga pantai, sudah bosan dengan daging bagong. Si John menyarankan untuk berburu kelinci dengan kemampuan yang dimiliki oleh teman barunya bernama Ethan. Obrolan itu didengar oleh si Walt, dan si Walt sendiri sangatlah kagum dengan sosok si John dan ia ingin ikut belajar berburu. Doing? Not gonna happen, man. I was just talking to Mr. Locke. I know what you. I keep telling you I don't know who Alex is. Please just listen to me. Scene akan berfokus pada Said yang masih disiksa oleh seseorang, yang mana orang itu adalah si wanita Prancis yang selama ini Said cari bernama Daniel. Di situ, Said mencoba menjelaskan pada si Daniel tentang mengapa ia bisa berada di sini, karena si Daniel sudah lama tidak bersosialisasi antar manusia. Tentu hal itu tidak mudah bagi Daniel untuk percaya dan langsung membogemnya. Setelah itu, Daniel pun menanyakan pada Said tentang foto si wanita yang berhijab itu, yang mana obrolannya itu dengan si wanita Prancis akan menjadi obrolan yang mungkin melelahkan. Alex, who is he? You claim there were others. More than 40, yes. Then why are you alone? You left her too. She's dead. I'm so sorry. Sesaat kemudian, Daniel menunjukkan sebuah kotak musik pemberian Robert yang sudah rusak. Mengetahui itu, Said langsung mengajukan diri untuk memperbaiki si kotak musik tersebut. Sama halnya sebelumnya, Nadia tidak semudah itu langsung melepaskan Said. Seperti yang kita tahu, Said adalah seorang yang baik, namun kesalahannya, si wanita Prancis bermain kasar terhadap Said dengan cara membius korban dengan jarumnya. Hal itu bertujuan untuk memindahkan Said dari posisi telentang atau rebahan ke duduknya. Dengan raut muka yang sedih, Daniel pun menceritakan alasan masa lalunya. Mengapa ia bisa berada di sini? Yang dulunya Daniel adalah sebuah tim sains yang berangkat dari Tahiti. Namun 3 hari tempo keberangkatannya itu tepat dalam kondisi malam hari disertai badai, suara aneh, dan angin kencang, plus alat yang sudah tidak berfungsi. Hal itu membuat kapal Daniel dan tim sains terpaksa harus karam karena menabrak batu. Tim sains Daniel sempat bertahan hidup di pulau itu hingga 2 bulan. Singkat cerita, saat Daniel dan timnya kembali ke The Black Rock, ada mereka atau orang lain selain tim sainsnya tadi. Namun saat membahas itu, raut wajah Daniel menunjukkan kekhawatiran. Karena saya menonton ini masih sampai beberapa episode yang otomatis saya tidak bisa menyimpulkan terlalu detail apa yang dimaksud Daniel tadi. Setelah sukses memperbaiki kotak musiknya itu, hal itu pun membuat Daniel sangatlah bahagia dari sebelumnya. Kemudian Said pun meminta izin untuk kembali menemui rekan lainnya. Namun hal itu ditolak oleh Daniel dengan sebuah alasan di luar sangatlah berbahaya dan tidak aman hingga tiba-tiba Might be that thing out there. The monster. tak ingin menyia-nyiakan kesempatan dalam kesempitan. Said pun langsung bergegas bangun dan mengambil barang-barang milik si wanita Prancis termasuk snipernya itu. Dan pinternya, foto doinya dulu tertinggal di sana. Mamam dah tuh nggak bisa ngehaluin doi lagi. Plus pakai lagu Baby Putri yang judulnya Halu.
Put it down on the ground. Namun saat Said ingin menarik pelatuknya, nihil, pin penembaknya tersebut ternyata sudah dilepas. Namun si Daniel kembali menceritakan masa lalunya saat Robert mengalami sakit parah. Tak tega melihat Robert waktu itu, Daniel pun memilih untuk mengakhiri nyawa si Robert detik itu juga. Beda halnya dengan Said yang alami dulu. Di situ, Said juga mencoba menenangkan si Daniel hingga membuat Daniel menangis. Untuk kemudian Daniel diajak untuk ikut dengan Said karena tidak ingin ikut dengannya. Daniel pun menitipkan sebuah amanah untuk menjaga ketat serta selalu mengawasi rekan-rekannya Said. Scene berpindah dan akan berfokus pada warga goa maupun warga pantai. Di situ, Hurley entah sedang merencanakan apa, tapi ia terlihat sangatlah senang dengan yang ia rencanakan saat ini. Ya, happy kayaknya nih. Sementara itu, Dawson yang unggul dalam bidang konstruksi maupun penggambaran, ia pun mencoba melakukan suatu hal yang mungkin kedepannya akan bermanfaat bagi para warga. Sesaat setelah itu, datang Charlie mengabarkan Hurley membuat sesuatu. Benar saja, ternyata Hurley telah membangun lapangan golf di pulau ini dengan 2 lubang atau hole dan 3 par atau skor. Yang mana tujuannya ini bukanlah hanya untuk kesenangan pribadi, melainkan kesenangan bersama. Dan ia menyulap lapangan antah berantah menjadi sebuah lapangan golf untuk meminimalisir stres yang terjadi pada warga termasuk dirinya. Dan Hurley akhirnya meresmikan lapangan golf tersebut. Baru saja ingin mulai bermain, Jack dihampiri oleh si pasien yang tadi malam dan mengabarkan bahwa ruam pada dirinya semakin menyebar dan semakin membesar. Mamam tuh jadi dokter. Ketika Shannon yang bukan mantan saya tengah berjemur, ia dihampiri oleh kakaknya Bun yang mengabarkan di dekat goa seseorang termasuk Jack membuat lapangan golf. Dan itu didengar oleh Kate sendiri, perbucinan untuk kedepannya. Tanpa berpikir panjang, Bun beserta adiknya langsung bergegas pergi meninggalkan pantai. Scene berlanjut pada Jack yang asik bermain goa dengan ditonton oleh rekan lainnya. Untuk kemudian, Jack pun menceritakannya pada Kate dan mode bucin pun aktif. Di situ, Hurley sukses membuat warga goa beserta warga pantai bahagia sekaligus senang dengan adanya lapangan golf ini. Bahkan Dawson sampai-sampai lupa dan meninggalkan anaknya Walt yang tengah tertidur seorang diri di goa. Karena Dawson juga ingin ikut bermain, ia menyuruh anaknya Walt untuk mandiri mencari hiburan di tempat lain. John yang jago dalam hal perburuan, baik itu perburuan babi maupun hewan liar lainnya. Melihat hal itu, Walt ingin diajarkan juga tata cara berburu dengan menggunakan pisau yang baik dan tidak asal-asalan. Permainan golf pun dimulai dengan diawalinya Charlie, yang saya sendiri tidak yakin dengan Charlie bisa memukul dengan akurat dan dapat memasukkan bola golfnya tersebut ke dalam hole atau lubang. Ya, benar saja apa yang dikatakan saya tadi. Pukulan kedua sekarang adalah Jack dan mereka pun saling bertaruhan jika Jack memasukkan bolanya itu. Namun Sawyer tiba-tiba saja memasang taruhan jikalau Jack berhasil menyangkutkan bolanya ke pohon. Jack akan mendapatkan tabir surya beserta senter. We need the sunscreen, princess. Episode ke-9 pun berakhir di sini. Episode 10 dibuka dengan memperlihatkan masa lalunya mantan saya dulu, yaitu si Claire. Pasca tes kehamilannya, Claire yang sudah jelas positif hamil. Si suami bernama Thomas akan-akan tidak percaya bahwa istrinya Claire tengah hamil muda, dan lebih parahnya, tes itu bisa dikatakan tidak akurat, tutur Thomas. Hal itu pun menimbulkan terjadinya percecokan antar mereka berdua. Lepas beberapa hari dari percecokan waktu itu, Claire bersama temannya berjalan mengunjungi ke kediamannya si paranormal, bertujuan untuk meramal kandungan Claire. Di sini, si paranormal bernama Richard. Seperti biasanya paranormal, Richard meramal dengan cara mengendus-ngendus menggunakan hidungnya, seperti Roy Kimochi. Tahap selanjutnya, si Richard
Sang peramal sedikit memberi pertanyaan pada Claire dan lanjut mengendus lagi. Hingga tiba-tiba saja raut wajah si peramal mulai berbeda dan ia memutuskan untuk menyudahi ramalan tersebut. Tentu itu membuat si manis Claire terheran-heran. Lepas beberapa hari dari ramalannya si Richard kemarin, Claire dan Thomas kini resmi pindah di rumah baru. Namun keadaan yang tadinya harmonis tiba-tiba saja berubah menjadi percecokan seperti sebelumnya. Yang mana percecokan itu karena satu hal, si Thomas belum siap menjadi seorang ayah. Tentu itu memancing emosi si mantan saya karena tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya telah membuntingkan istrinya dewek. Si Thomas yang mungkin dulunya seorang fuckboy, ia pun memutuskan untuk bercerai dan meninggalkan si Claire. Pasca cerainya dengan si Thomas waktu itu, Claire berinisiatif untuk mengunjungi Richard di kediamannya. If you're psychic, why do you have to count it? That's not how it works. Dengan berat hati, si Richard pun memberanikan diri untuk kembali meramal si Claire serta memberikan Claire sedikit pertanyaan seperti sebelumnya. Dalam ramalannya itu, Richard mengatakan melihat sesuatu yang samar-samar atau blur dalam ramalannya itu. Yang artinya samar-samar itu adalah hal buruk yang mungkin akan terjadi pada Claire dan si bayi di masa mendatang. Serta si Richard memperingati satu hal untuk tidak menitipkan anaknya pada orang lain. Entah itu benar atau tidaknya, tapi si Richard sangat mempertegas akan hal itu. Saat mantan saya ini tengah bobo, lagi dan lagi si Richard dalam teleponnya ini kembali mengingatkan pada Claire pasal ramalannya yang ia terima sewaktu tadi. Keesokan paginya, Claire pun mendatangi tepat di mana anaknya Claire nanti akan dititipkan kepada sepasang kekasih bernama Arlen dan Joseph. Hak asuh sepenuhnya nanti akan dipegang tangankan oleh Arlen dan Joseph. Walau dalam tanda kutip si Claire sedang kangen dengan anaknya nanti, ia tetap tidak akan diperbolehkan mengunjungi anaknya lagi. Dan si bapak-bapak itu langsung memberinya kertas untuk menandatangani kesepakatannya itu. Meski sepasang kekasih ini memiliki jiwa sosialisme yang tinggi dan terlihat dari raut wajahnya juga, hal itu belum tentu menunjukkan mereka berdua adalah sepasang kekasih yang baik. My dad used to sing that to me when I was little. Catch a falling star and put it in your pocket. It's a song, like a lullaby. Of course. It's not what... Here. It's not what... What? No! No! Scene berpindah pada mimpinya Claire. Di situ, si Claire mendengar suara orok dan perutnya juga sudahlah tidak bunting lagi. Meski si manis Claire bukanlah seorang jantan, ia mencoba memberanikan diri untuk mencari suara dari orok tersebut. Hati-hati Claire. Entah apa makna dalam mimpinya ini. Di sini, Claire dapat melihat sosok Om Botak John dengan tatapan mata yang kosong. Yang untungnya saja
Charlie sudah standby di situ. Kebisingan itu juga mengundang para warga goa untuk bangun dan merapat mendekat pada Claire. Charlie pun mengatakan bahwa dirinya Claire mengalami somnambulisme atau tidur berjalan, dan faktanya mimpi Claire tadi benar adanya. Tempo kejadian tadi malam, Jack berkesempatan untuk mengecek-ngecek pasal somnambulisme yang Claire alami tadi malam. Sebagai seorang dokter, tentu saja Jack tidak sampai di situ untuk berhenti bertanya pada Claire. Sehabis Claire berkonsultasi padanya, Jack pun langsung mendatangi Kate yang tengah berjemur diri di pagi hari, yang mana tujuannya ke situ hanyalah untuk memberi air dan memberitahu bahwa Claire sebentar lagi akan mempunyai anak. Kode ini mah. Seperti biasa, Charlie mendekati Claire si janda pulau yang manis itu. Yang sudah bisa disimpulkan, Charlie saat ini tengah menanamkan benih-benih cintanya terhadap Claire. Ya, seperti pada dasarnya perbucinan yang disampingi dengan topik pembicaraan apapun itu, tapi tetap nyambung. Meski Charlie selalu care terhadap Claire, namun sampai saat ini Claire sendiri masih terlihat belum terima atas perbuatan si Thomas padanya di masa lalunya, yang nantinya Charlie akan sangat berguna bagi kelangsungan hidup Claire dan si buah hati. Mendengar teriakan itu, Jack pun dibuat kocar-kacir yang seperti biasa. Charlie sudah sigap dan stay di tempat Claire lebih dulu. Di sini, si Claire menjelaskan pasal kejadian yang menimpanya barusan, bahwa yang tadi menyerangnya saat ia tertidur, si pelaku membawa sebuah jarum dan ingin menusuk perut buntingnya itu. Mendengar itu, mereka pun melakukan ronda malam untuk berjaga-jaga. Bila mana si pelaku datang lagi, mereka semua sudah siap untuk menghantamnya. Sebagai pria jomblo, Charlie dengan pedenya mengatakan pada Claire ingin selalu standby dalam menjaga dirinya. Keesokan paginya, Hurley melakukan list sensus penduduk. Sensus penduduk berarti perhitungan jumlah penduduk data yang dicapai. Biasanya tidak hanya meliputi jumlah orang, tetapi juga fakta mengenai misalnya jenis kelamin, usia, bahasa, dan hal-hal lain yang dianggap perlu. Hal itu bertujuan untuk mengetahui siapa saja korban yang selamat dari tragedi pesawat jatuh ini. Jack yang masih heran akan kejadian yang menimpa Claire dalam 2 malam belakangan ini. Jack mengatakan bahwa Claire tengah mengalami halusinasi atau hallucination. Tak terima akan hal itu, tentu Charlie langsung membela si manis Claire. Setelah puas mengomeli Jack, Charlie pun langsung meninggalkan TKP. Kemudian Hurley pun kembali mendata teman barunya si Ethan yang tengah mengambil buah-buahan, anjir si cungkring. Ketika Claire tengah merangkum diary kehidupannya. Sesaat setelah itu, Jack pun datang. Kejadian tempo 2 malam kemarin, yaitu somnambulisme dan si manusia misterius yang kata si Claire membawa pisau dan ingin menusuk si Claire sendiri. Hal itu membuat Jack terpaksa harus menyimpulkan dengan ilmu kedokterannya bahwa saat ini Claire sedang mengalami halusinasi saja, serta dibarengi dengan pikiran yang tidak tenang. Oleh sebab itu, si dokter menyarankan pada Claire untuk meminum obat penenang. Tentu spekulasinya itu ditentang keras oleh Claire. Sempat terjadi perdebatan yang cukup signifikan hingga akhirnya Claire pun memutuskan untuk pergi meninggalkan gua dan kembali ke pantai. Sesampainya di sebuah tempat, sesaat setelah itu Charlie pun datang. Di situ juga Claire meluapkan kekesalan dalam dirinya dengan bercurhat terhadap Charlie. Scene kita kembalikan pada Hurley yang masih sibuk membuat list sensus penduduk. Warga pantai dan warga goa tempo tadi malam Claire diserang sewaktu bobo. Kemudian Boone pun menyarankan Hurley untuk menemui Sawyer karena data manifest semua korban sudah ada di tangan dia. Tanpa berpikir panjang, Hurley pun langsung bergegas mendatangi Sawyer dengan sedikit rayuan yang dimana rayuannya Hurley itu dapat membuat Sawyer luluh. Hingga Charlie dan Claire tiba di sebuah tempat. Claire pun tiba-tiba saja mengalami yang namanya kontraksi menjelang persalinan.
karena si Charlie tidak tahu menahu pasal bumil atau ibu hamil, apalagi dalam kasus ini. Ia pun lebih memilih untuk memanggil Jack dan pergi begitu saja. Oh, thank God. What's your name? Ethan. Ethan. You're I'll be with him on the path right there. go. Hingga akhirnya Charlie pun dapat kembali menemui Claire yang masih sama seperti tadi, yaitu mengalami kontraksi. Dengan hanya memberitahu tentang teknik pernapasan, Charlie pun akhirnya dapat membantu Claire dalam menangani kontraksi yang dialami Claire barusan. Dan melahirkan darurat pun terhindarkan. Good job Charlie, jaga terus Claire, oke? Lanjut. Hingga Claire dan Charlie tiba di sebuah tempat. Tiba-tiba saja Claire merasakan perutnya kini tengah mengalami tendangan oleh si bayi sendiri. Hingga akhirnya Said pun dapat sampai di dalam goa serta langsung memberitahu pada Jack dan rekan lainnya bahwa ia telah berhasil bertemu dengan si wanita Perancis. Tak sampai di situ, Said juga mengatakan amanah dari si Daniel bahwasannya ada orang lain di pulau ini selain tim ekspedisinya Daniel itu sendiri, dan mereka sangatlah berbahaya yang juga menghabisi tim ekspedisinya Daniel tempo 16 tahun lalu. Sesaat setelah itu, Hurley pun datang. Kemudian memberitahu data hasil sensus penduduk yang berjumlahkan 46 orang itu. Namun dalam data manifest yang Hurley temui itu, salah satunya tidak ikut dalam penerbangan. The census. The names of everyone who survived. The manifest. Jack. Ethan, where's Jack? Dan episode ke-10 pun berakhir di sini. Episode 11 dibuka dengan memperlihatkan warga goa di mana kondisi di situ sedang kacau karena Ethan yang di ending episode 10 itu bukanlah bagian dari warga goa ataupun warga pantai. Saat Jack menanyakan rekannya Charlie berada di mana, John dengan smartnya menyimpulkan Ethan sedang mengejar Claire mamam. Baru saja seperempat perjalanan, John dari kejauhan melihat sesuatu yang ternyata itu adalah tas milik Claire mantan saya. Tak sampai di situ, John kembali menganalisa jejak-jejak kaki yang diperkirakan olehnya Claire dan Charlie saat ini diculik. Charlie, they were together. Been a struggle. In here. What is it? Drag marks here. I think they've been taken. Claire! Charlie! Jack! Claire! Jack! Meski tidak masuk akal dengan cara menyeret dua orang sekaligus termasuk Claire yang sedang hamil, namun John kembali menganalisa jejak-jejak kaki ini dan John yakin 98% ini adalah ulah si Ethan. Dari situ justru sempat terjadi perdebatan dengan John yang tidak ingin gegabah serta ingin mempersiapkan dahulu semuanya sebelum mencari Claire dan Charlie. Jack sendiri meminta ditunjukkannya arah di mana si Claire dan Charlie saat ini. Di sisi goa sendiri, dengan sudah adanya John dan Kate di sana yang tengah mempersiapkan segalanya. Bun dan si adik yang melihat mereka berdua pun langsung menghampirinya. Ya, seperti biasa John sedikit menyimpulkan tentang bagaimana mencari Charlie dan Claire nantinya.
dengan hanya mengikuti jejak batang rumput yang menekuk patahan ranting dan mungkin masih banyak jejak lainnya. Dawson dan rekan lainnya yang berada di dalam goa dan berniatan ingin ikut membantu dalam ekspedisi pencarian Claire dan Charlie. Namun hal itu ditolak mentah-mentah oleh John dengan sebuah alasan, orang lain hanya memperlambat kita. Tutur John. John bersama Kate dan Boone pun langsung pergi ke utara, sedangkan Dawson disuruh ke selatan oleh John. Hingga Jack tiba di sebuah tempat yang sampai kini ia masih belum mendapat lagi jejak dari Charlie dan Claire. Sesaat setelah itu, John bersama rekan seekspedisinya datang. John yang merasa bersalah atas hilangnya Charlie dan Claire pun menyarankan agar Jack kembali ke goa. Ditambah lagi penyesalannya John karena sering menghabiskan waktu berburu dengan si Ethan, tapi ia sendiri tidak mengetahui sisi gelapnya Ethan seteman perburuannya. Untuk kemudian, Jack pun menyarankan untuk melanjutkan ekspedisi pencarian Charlie dan Claire ini. Lebih simpel saja kita panggil CC, Charlie dan Claire. Sembari mengambil air, Dawson masih heran pasal perkataan John barusan mengenai orang-orang yang ingin ikut berpartisipasi dalam ekspedisi mencari hilangnya CC. Namun hal itu ditolak mentah-mentah oleh si John tadi. Melihat namanya John dikucilkan di belakangnya, putranya Dawson malahan membela John sendiri, bahwa John tidak hanya pintar dalam hal perburuan. John bisa dikatakan adalah seorang pejuang serta pintar dalam hal apapun itu. Mendengar itu, sebagai hukuman atas perkataannya tadi, Walt disuruh stay di goa dan jangan kemana-mana. Mamam tuh gak bisa main. Scene berlanjut pada ekspedisi pencarian CC. Sebagai pertanda agar tidak tersesat di situ, John menandai setiap pepohonan dengan sebuah kain merah yang ia ikat di pohon. Sesaat setelah itu, Jack dan Kate pun datang. Pencarian yang sudah berjalan dan memakan waktu selama 4 jam ini. Dengan terpaksa, John pun memutuskan untuk beristirahat sejenak. Hal itu pun membuat Jack sedikit emosi. Mengetahui itu, Kate pun langsung memanggil si Jack dan membawanya. Di sini, Jack sangat menyesal karena ia mengatakan pada Claire serta menyimpulkan bahwa serangan di malam kedua waktu itu hingga menyebabkan warga goa berdatangan pada malam-malam itu ya. Ia mengatakannya pada Claire bahwa itu hanyalah halusinasi belaka karena stres yang dialaminya. Jack! Yang mana temuannya itu adalah milik si Charlie. Merasa ini adalah sebuah jejak pertanda. You think it just came off? He's leaving us a trail. Look familiar? It's Charlie's. Mereka pun kembali mencari jejak pertanda itu dan Jack kembali menemui benda milik si Charlie lagi. Tak sampai di situ, si pemburu John kembali menemui sebuah jejak kaki dari arah kiri, sedangkan Jack mendapati benda milik Charlie dari arah kanan. Tak ingin membuang waktu lebih lama dan berdiam diri, Jack pun menyarankan untuk membagi dua orang. Sebelum lanjut dalam ekspedisi pencarian CC ini, John menyuruh agar Jack dan Kate berhati-hati. Ya, seperti biasa sebagai seorang pemburu, John tidak lupa menandai beberapa titik agar tidak tersesat. Ya, tindakan ini sangat-sangat menggujobkan. Nice John, saya salut terhadap kamu. Boone dan John pun mengisi ekspedisi pencarian hilangnya CC ini dengan sebuah obrolan. Sebagai seorang pemburu berpengalaman, John terlihat dari awal hingga kini sama sekali tidak menunjukkan kekhawatiran sedikit pun. Beda halnya dengan John tadi, Jack melakukan ekspedisi pencarian hilangnya CC ini dengan bertindak terburu-buru atau lebih tepatnya terlalu berambisi. Sampai-sampai Kate pun dibuat lelah dengan tindakan Jack yang sangat berambisi dalam mencari CC. Mengetahui Said sudah kembali, Sawyer langsung mendatangi Said yang tengah tertidur. Namun di situ, Said meminta maaf atas menangnya duel waktu itu karena senjata tajam yang diberikan si John tempo lalu. Ia pun pergi dari camp ini dengan alasan malu atas perbuatan dirinya Said terhadap Sawyer. Tidak lupa, Said memberitahu satu pesan dari si Daniel waktu itu
bahwa selain Daniel ada orang lain di pulau ini, dan yang dimaksud orang lain itu adalah orang-orang yang telah tega membunuh seluruh timnya Daniel tempo 16 tahun lalu karena tidak diperbolehkan main jauh-jauh oleh Dawson ayahnya. Dan kebetulan si ayah menitip putranya Walt pada si Hurley. Di situ mereka berdua terlihat sangatlah akrab satu sama lain serta bermain petak-petak bersamaan. Yang mana permainan ini sepertinya dikuasai oleh putranya Dawson, yaitu si Walt. Merasa dipinter-pinterin oleh bocah kecil atau bocil dan tidak pernah menang lawan si Walt. Yes! No! Your turn. Start playing. I took 17th in a tournament once. 17 is not very. It's okay. I wasn't very good when I first started playing either. Crap. Yes! Oh, you gotta be kidding me. Yes! 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 You owe me $20,000! You'll get it. Scene kembali pada si pemburu John dan Boone. Setelah berjalan lama dan melewati pepohonan yang tinggi, rerumputan yang lebat dan terlihat medan yang dilalui pun semakin kesini semakin sulit. Namun hingga kini masih belum mendapati jejak lagi dari hilangnya Cece. Entah apa yang dirasa saat ini, John tiba-tiba saja mengatakan sebentar lagi akan turun hujan dalam 1 menit dan menyuruh Boone untuk kembali ke camp. Sebagai anak muda yang berjiwa sosialisme yang tinggi, tentu Boone tidak membiarkan John untuk pergi seorang diri hingga tiba-tiba sampai di sini. Saya semakin salut terhadap sosok kamu, John. Nice, John. Ini untuk yang ketiga kalinya ya. Di sisi Jack dan Kate sendiri, sampai kini masih sama halnya seperti John dan Boone tadi, yang masih belum membuahkan hasil. Namun hingga tiba-tiba lagi. Where to now? Entah itu teriakannya Charlie dan Kate, tapi yang pasti rasa penasaran masih berada di benak Jack, Kate dan penonton. Mereka berdua pun berusaha untuk menghampiri suara teriakan tadi, meski medannya terbilang sangatlah sulit. Lalu tak lama setelah itu, Jack pun terpaksa harus terpleset. Yang untungnya saja, pada saat jatuh Jack tidak terbentur oleh bebatuan. Namun saat Jack berbalik, ia melihat sosok Ethan yang berdiri tegap. Dan di situ si Ethan mengancam keras akan membunuh salah satu dari Cece jika Jack tidak berhenti dalam ekspedisi ini. I will kill one of them. No more warnings. No more warnings. Pasca pingsan barusan dan harus mengalami kekalahan telak dengan si Ethan. Di situ, si Jack meyakinkan pada Kate bahwa Ethan berada di sini. Kate yang tidak tahu menahu pasal kejadian tadi pun jelas tidak percaya dengan Jack begitu saja. Tak tinggal diam dan menyerah begitu saja. Jack kembali mencari di mana saat ini si Ethan berada. Entah bagaimana sosok Charlie bisa berada di situ, dan jika dianalisa lebih dalam perbuatan ini, bisa dikatakan tidak hanya satu orang, jikalau itu satu orang pun, yaitu si Ethan tadi. Tetapi bagaimana cara dia membuat Charlie seperti ini, yang mungkin saja sosok Ethan itu bukanlah sosok manusia biasa. Mengingat pada saat bertarung melawan Jack tadi, ia dengan mudahnya memenangkan pertarungan itu. Atau mungkin saja si Ethan adalah bagian yang dimaksud si wanita Prancis itu, si Daniel, yang juga membunuh tim ekspedisinya. I can't breathe!
Come on. Breathe. Come on, Charlie. Come on. Come on. Come on, Charlie. Come on. Come on. Come on. Come on, Charlie. No. Jack! Jack! Come on. Yang untungnya saja, Charlie masih dapat tertolong berkat Jack yang tidak langsung menyerah begitu saja. Tentu hal itu pun membuat mereka berdua bahagia alias happy karena usahanya tidaklah sia-sia. Di malam harinya, keadaan di goa seketika hening karena Charlie selalu bengong dan ditanya pun ia hanyalah diam saja serta merta menutup mulutnya. Yang sudah bisa disimpulkan, kini Charlie mengalami trauma yang mendalam. Warga goa yang melihat hal itu pun tidaklah bisa berbuat apa-apa selain berdiam diri. Namun untuk yang terakhir kalinya, Jack menanyakan pada Charlie pasal kejadian tadi yang menimpa dirinya dan si Claire. Mereka hanyalah menginginkan Claire, tutur Charlie. Sementara itu, John dan Boone hingga malam hari masih terus mencari keberadaan Claire yang hingga saat ini belum ditemui. Merasa sudah lelah dan terbayang-bayang ingin rebahan di goa, Boone pun memilih untuk kembali ke camp. Boom. What is that? Steel. Could that be part of the plane? That's what we're gonna find out. Dan episode 11 pun berakhir di sini.